Halo guys, kembali bersama gue aja sini netizen yang suka ngebahas bola. Tadi ada pertandingan yang seru banget, seru abis antara Manchester City versus Real Madrid, dimana dua tim ini kita tahu di 5 tahun terakhir ini langganan sekali menembus semifinal UCL ya, langganan ketemu lah, langganan ketemu di fase-fase akhir UCL ya. Dan ternyata City dan Real Madrid harus dipertemukan se-early ini ya. Se-early ini, dan tadi pun pertandingannya super sengit ya. Mbappe lawan Haaland, dimana Haaland yang menggendong tim ini sendirian tetap tidak mampu, meskipun Haaland mencetak 2 gol, tetap tidak mampu menyelamatkan City dari kekalahan, dimana City kalah dengan skor 2-3 dari Real Madrid. Oke. Kita jelaskan sedikit soal pertandingannya barusan ya, dimana Manchester City versus Real Madrid ini diawali dengan City yang langsung menggebrak sebenarnya ya. City yang langsung menggebrak, dimana mereka bermainnya lumayan cepat ya, tapi perlahan-lahan Madrid berhasil mengambil tempo. Perlahan-lahan Madrid mulai bisa menyerang, dan City kuasa dapat gol duluan ya. City dapat gol duluan di babak pertama lewat gol Haaland. Setelah tersentak dengan gol itu, Madrid sedikit meningkatkan tempo permainan, dimana mereka pun dapat banyak peluang sebenarnya Madrid juga ya. Dimana Madrid sebenarnya, kalau kita bicara babak pertama, Madrid sebenarnya lebih controlling ritme, cuman City ini kan terkenal dengan ball possession-nya yang luar biasa kan, luar biasa tajam gitu ball possession-nya, selalu bisa memenangkan ball possession. Dan juga tadi City melakukan beberapa perubahan ya. Pep Guardiola melakukan beberapa perubahan, di mana dia menaruh 4 center back di belakang, di mana 2 center back kanan dan kiri, Guardiola dan juga Akanji ya. Akanji kan ditaruh di kanan gitu ya. Akanji dan Guardiola itu lebih ke inverted mainnya, lebih ke tengah. Jadi nggak lagi overlapping kayak sebelum-sebelumnya kan. Sebelum-sebelumnya City selalu bermain dengan overlapping wingback kan. Jadi wingbacknya overlapping. Tapi tadi dia bermainnya lebih compact ke tengah. Ya, kemudian sayapnya yang turun. Jadi Savinho tadi dia mainin Savinho sama Grealish ya. Savinho dan Grealish yang lebih turun ke bawah, sehingga kombinasi ini berjalannya di tengah dan membiarkan Haaland, dan tadi kan ada De Bruyne juga ya, membiarkan De Bruyne dan Haaland gitu ya. Haaland sendirian di depan, De Bruyne sebagai kreator di belakangnya Haaland. Jadi De Bruyne dengan permainan seperti itu, De Bruyne tidak terlalu bekerja keras untuk harus turun ke bawah jemput bola gitu ya. Dimana De Bruyne akhirnya standby di depan kotak penalti, karena ya dia juga udah berumur ya. Jadi kalau dia harus jemput bola kayak zaman dulu kan, De Bruyne itu selalu jemput bola, melakukan kombinasi, kemudian jadi kreator juga di depan, itu kan sangat melelahkan ya. Dan tadi pekerjaan itu dilakukan oleh John Stones sebagai DMF gitu ya, di mana John Stones bermain sebagai DMF. Oke, jadi seperti itu kayak permainan City. Dan sebenarnya itu lumayan berjalan di babak pertama, tapi mungkin akhir-akhir babak pertama ya, City ini mulai kelihatan misorganisasi. Penyakit yang selama ini menjadi kambuhan dari City di musim ini, yaitu misorganisasi kembali terjadi, di mana beberapa pemain ini hilang posisi gitu. Beberapa pemain sering hilang posisi. Jadi nggak tahu ya apa yang terjadi dengan City di internalnya ini, tapi beberapa pemain sepertinya sudah mulai nggak happy kelihatannya ya dengan tim ini kayaknya ya gitu. Jadi kelihatan di lapangan itu beberapa pemain ada yang malas-malesan, ada juga yang fighting spirit gitu ya. Jadi tidak terlihat seperti City beberapa tahun yang lalu sih. Dan ini gue udah bilang di babak pertama, ini City kalau misorganisasi kayak gini mainnya, City sih akan jebol ya gawangnya gitu, gampang jebol. Dan ketika di babak kedua, saat Rico Lewis, Kovacic masuk, gue udah bilang ini mah jebol, gue bilang gitu. Dan gak lama setelah mereka masuk, Mbappe langsung bikin gol ya. Meskipun golnya
lumayan beruntung sebenarnya ya. Golnya Mbappe ini lumayan beruntung karena bolanya melintir ke dalam gawang gitu ya. Bolanya kan sebenarnya miss kick. Mbappe itu sebenarnya miss kick ya, tapi bolanya melintir ke gawang dan masuk gitu ya. Dan itu semua pemain Madrid juga terkejut ya dengan gol itu. Ya itu balik lagi keberuntungan ya. Gitu. Tapi Madrid deserve dapetin gol itu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya Madrid udah bikin banyak peluang. Karena City udah mulai misorganisasi. Defense-nya udah mulai misorganisasi, di mana Bellingham udah mulai sering lepas, Vinicius sering lepas, Mbappe sering lepas. Gitu. Padahal gaya mainnya Madrid ini nge-skip lapangan tengah padahal. Madrid ini mainnya sangat pragmatis. Jadi bola langsung ke depan, bola langsung ke Rodrigo, bola langsung ke Vinicius, bola langsung ke tengah ke Mbappe. Madrid itu sebenarnya sesimpel itu aja mainnya dari awal pertandingan sampai akhir. Jadi sebenarnya lapangan tengahnya ini difungsikan cuma untuk pekerja aja sebenarnya, pekerja keras, tidak sebagai distributor ya, tidak banyak sebagai distributor gitu, kayak gitu. Jadi Madrid, tapi beberapa kali sering banget lepas ya. Jadi Madrid sebenarnya deserve untuk bikin 5-6 gol, tapi Madrid dapat 3 gol ya lumayan lah. Ibaratnya menang juga toh kan, tetap menang gitu ya. Di babak kedua misorganisasi itu benar-benar terlihat ya, apalagi setelah Kovacic masuk. Gue udah bilang ya di video-video sebelumnya, gue udah sering bilang Kovacic ini kayaknya udah selesai karirnya untuk gue. Kovacic ini berkali-kali hilang bola loh, setiap kontrol bola, setiap dia yang pegang bola hampir selalu hilang bolanya. Gitu. Dan Kovacic bukan solusi untuk menutup Bellingham. Justru ketika Kovacic masuk, Bellingham menjadi banyak free. Bellingham menjadi leluasa justru setelah Kovacic masuk. Jadi untuk gue Kovacic ini emang sudah selesai sih. Udah habis gue rasa ya. Dan harusnya City ini masukin Gundogan harusnya ya. Kenapa Kovacic ya? Gue bingung ya. Kenapa dia nggak fungsiin Gundogan aja? Gundogan jauh lebih pintar mainnya gitu. Harusnya untuk sekedar nutup Bellingham harusnya bisa-bisa aja ya pemain sekelas Gundogan gitu. Tapi ya itu pilihan Pep sekali lagi. Dan ini harus dibayar mahal dengan kekalahan 3-2. Meskipun City dapat gol dalam tanda kutip giveaway, sebenarnya gol kedua itu untuk gua sentuhannya terlalu minimal untuk dibilang penalti ya. Sentuhan kepada Foden itu dari Ceballos terlalu minimal untuk gua. Tapi itu balik lagi perspektif wasit ya. Kita kan cuman sekedar melihat di televisi. Menurut perspektif wasit itu adalah sentuhan yang buruk menurutnya. Karena kalau gue menilai dari televisi, di belakang Ceballos kan masih ada pemain. Jadi kalau Ceballos dilewat, masih ada pemain di belakangnya sebenarnya. Jadi kalau dia dijatuhkan dengan kontak seminimal itu, ya dimana di belakangnya masih ada pemain, berarti kan Foden bukan pemain terakhir kan. Dikasih penalti untuk gue terlalu kejam sih. Gitu. Itu kan bukan tackle juga sebenarnya. Itu kan cuma sekedar tabrakan gitu ya. Tapi ya keputusan sudah diambil, Haaland mencetak gol kedua lewat penalti, tapi akhirnya dibayar dengan 2 gol dari Brahim Diaz dan Bellingham di akhir pertandingan. Dan memang di pertandingan ini Madrid jauh lebih deserve untuk menang ya. Karena patternnya jauh lebih jelas, pattern permainannya jauh lebih jelas dibanding City. Dimana mereka memang bermain pragmatis, tapi pragmatisnya tuh jelas gitu, bahwa mereka mencari Mbappe, mereka mencari Vinicius gitu. Dan di akhir ada kesalahan dari Rico Lewis dimana dimanfaatkan oleh Vinicius, dan akhirnya Vinicius memberi bola kepada Bellingham. Vinicius meskipun untuk gua di pertandingan ini agak lumayan ngedrop ya, tapi ngedropnya Vinicius dia menciptakan 2 assist di gol kedua dan gol ketiga Madrid gitu ya. Jadi inilah kelasnya Vinicius gitu. Kayak gitu aja. Itu pertandingan City. Jadi dahsyat banget tadi pertandingannya. Kemudian ada pertandingan lain di mana PSG menang meyakinkan melawan Brest. PSG ini udah balik ke performa awal ya, di mana Dembele lagi gila-gilanya. Mungkin Dembele bisa menggantikan perannya Mbappe sebagai bintang ya. Kemudian Juventus menang tipis 2-1 atas PSV. Itu pertandingannya seru juga, tadi gue sempat nonton sedikit. Kemudian Dortmund menang 0-3 dari Sporting.
Ini udah pasti Dortmund lah. Ini DNA UCL ini udah mulai kelihatan ya, dimana tim-tim besar udah mulai perform ya. PSG udah mulai perform, Dortmund udah mulai perform, Juventus udah mulai perform, Madrid juga dengan DNA UCL-nya juga udah mulai on track ya. Jadi berhati-hatilah untuk 8 tim yang menunggu di 16 besar ya, Liverpool, Aston Villa, Barcelona, Arsenal, Inter dan lain sebagainya. Bersiaplah bahwa tim-tim ini meskipun mereka datang dari playoff, tapi mereka tetap punya mental. Tim-tim kayak Madrid, PSG itu tetap punya mental gitu ya. Jadi bersiaplah gitu ya. Segitu aja tentang UCL hari ini, Bro.